Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang wabarakatuh. kepada yang terhormat Ibu Trias Arimurti, SEMAK, selaku dosen pembimbing mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Materi yang akan kita presentasikan mengenai praktik penggunaan sistem ERP sebagai strategi produk. Saya Dida Nurfadila selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Pertama ada Ariska Amelia Dalimunte, Iklima Amalia Rahayu, Nursifa Febrina Rahman, dan Sania Nurfadila Fauzia. Baik, selanjutnya langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan kepada Sania untuk membacakan materi yang pertama. Baik, pengertian sistem ERF. ERF merupakan singkatan dari Enterprise Resource Planning. ERF adalah sistem terpadu yang digunakan oleh perusahaan untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya perusahaan. Penggunaan sistem ERF akan memudahkan perencanaan hingga pengelolaan sumber daya perusahaan. Dengan sistem ERF memungkinkan setiap departemen di perusahaan dapat terhubung pada suatu sistem yang sama. Hal ini akan memudahkan perencanaan dan pengelolaan antara departemen. Sistem ERF memiliki banyak modul yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Beberapa modul diantaranya yaitu modul gudang, keuangan, manajemen pesanan, manajemen pelanggan, manajemen sumber daya manusia, dan lain-lain. Ketersediaan modul ERF tergantung terhadap software ERF yang digunakan. Proses bisnis perusahaan manufaktur. Poin 1, industri manufaktur, yaitu membuat produk dari bahan mentah atau komponen menjadi bahan jadi atau komponen lainnya. Dengan menggunakan tenaga mesin atau tenaga manusia yang dilakukan secara sistematis dengan cara pembagian pekerjaan. Poin 2, termasuk industri manufaktur. Produksi kendaraan, pesawat, pakaian, komputer, kimia, peralatan, elektronik, rumah, tangga, mesin, dan lain-lain. Jenis-jenis perusahaan manufaktur. Poin 1, make to order. Poin 2, make to stock. Poin 3, assemble to order. Poin 4, engineering to order. Poin 5, configure to order. Proses manufacturing dan discrete manufacturing. Poin 1, klasifikasi lain dari jenis manufaktur adalah berdasarkan produk yang dibuat. Poin 2, proses manufaktur membuat bahan jadi yang sifatnya kompleks seperti pabrik, pengolahan minyak bumi, gas, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ariska. Bill of Material BOM. Proses produksi menentukan penjadwalan dan perhitungan kapasitas produksi. BOM yang dibuat oleh bagian perencanaan produksi disebut MBOM, Manufacturing BOM. BOM yang dibuat oleh bagian perencanaan produk disebut EBOM, Engineering BOM. Value chain. Manufaktur digambarkan sebagai sebuah pertambahan nilai atas bahan baku hingga menjadi produk. Model value chain terbagi menjadi dua, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung.
Aktivitas utama berhubungan dengan kegiatan pertambahan nilai atas produk dan aktivitas pendukung berhubungan dengan dukungan terhadap salah satu atau beberapa aktivitas utama. Enterprise peran ERP pada perusahaan. Enterprise Resource Planning atau biasa disingkat ERP merupakan sebuah perencanaan atau sistem informasi dalam satu perusahaan yang bertujuan untuk mengatur sumber daya, tenaga kerja, bahan, dan seluruh aktivitas dalam perusahaan. ERP berbentuk software yang mengendalikan seluruh departemen dan kegiatan perusahaan ke dalam sebuah sistem komputer. Dalam kata lain, ERP dapat memenuhi kebutuhan perusahaan dan semua divisi dalam perusahaan. Tujuan ERP sendiri adalah mempermudah semua departemen perusahaan untuk dapat berkomunikasi dan bertukar informasi. Manfaat ERP. 1. Dengan sistem yang terintegrasi, maka proses pengambilan keputusan akan lebih efektif dan efisien. 2. Dengan menerapkan ERP, ada kemungkinan melakukan integrasi secara global, sehingga perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam bisnis internasional dapat diintegrasikan. 3. ERP menghilangkan kebutuhan pemuktahiran dan koreksi data pada banyak sistem komputer yang terpisah. 4. ERP memberikan lingkup kerja manajemen, tidak hanya memonitor saja, tetapi melakukan manajemen operasional juga. 5. Supply chain management dapat terbantu sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Iklima. Selanjutnya akan disampaikan oleh Iklima. Baik, selanjutnya ada fungsi dasar ERP. 1. Mendefinisikan produk. Yang kedua, strategi produksi untuk mengantisipasi kebutuhan sesuai permintaan. Yang ketiga, menentukan tipe hubungan antara sales order dan supply order. Yang keempat, ada pendekatan terhadap proses produksi praktis. Yang kelima, pendekatan sistem penjadwalan yang baik. Contoh penerapan ERP dalam sebuah perusahaan. Melihat benefit yang akan didapatkan dengan mengimplementasikan sistem ERP dalam memanajemen sumber daya dan juga kapabilitas untuk menerapkan di berbagai tipe perusahaan. Banyak di antara perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tertarik untuk menerapkannya. Untuk penerapan ERP, vendor yang biasa digunakan di Indonesia adalah Oracle dan SAP. Estimasi biaya dan ROI. Dalam melakukan estimasi, biaya diperlukan itu pengetahuan dan keterampilan teknis estimator seperti membaca gambar, melakukan estimasi atau perhitungan, dan lain-lain. Yang kedua, personal judgment berdasarkan pengalaman estimator, yaitu estimasi dibedakan menjadi dua, yaitu estimasi biaya konseptual dan estimasi biaya detail. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Sifa. Definisi ROI, Return on Investment, merupakan rasio yang menunjukkan hasil dari jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen. Rasio ini menunjukkan hasil dari seluruh
Aktiva yang dikendalikan dengan mengabaikan sumber pendanaan. Rasio ini biasanya diukur dengan presentasi. Faktor yang dapat mempengaruhi ROI diantaranya turnover dari operating asset atau tingkat perputaran aktiva yang digunakan untuk kegiatan operasional, yaitu kecepatan berputarnya operating asset dalam suatu periode tertentu. Profit margin adalah besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam bentuk persentase dalam jumlah penjualan bersih. Profit margin dapat mengukur tingkat keutuhan perusahaan dan dihubungkan dengan penjualan. Implementasi sistem ERD. Implementasi sistem Enterprise Resource Planning (ERP) adalah sistem komputer based terintegrasi untuk mengelola seluruh aktivitas perusahaan. Sumber daya internal dalam eksternal merupakan termasuk tangible asset, keuangan, persediaan, produksi, human resource, marketing, supply chain, logistik. Sistem ERP memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. 1. Sistem ERP merupakan paket software yang didesain pada lingkungan client service baik tradisional berbasis desktop maupun berbasis web. 2. Sistem ERP mengintegrasikan mayoritas bisnis proses yang ada. 3. Sistem ERP memproses seluruh transaksi organisasi perusahaan. 4. Sistem ERP menggunakan database skala enterprise untuk penyimpanan data. 5. Sistem ERP mengizinkan pengguna mengakses data secara real-time. Arsitektur. Sistem ERP yang ada pada saat ini kebanyakan menggunakan sistem arsitektur 3 tier atau lebih. Arsitektur 3 tier secara umum digambarkan sebagai berikut. 1. Presentation layer. 2. Application layer. 3. Database layer. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Selanjutnya ada estimasi implementasi. Data warehouse adalah suatu konsep dan kombinasi teknologi yang memfasilitasi organisasi untuk mengelola dan memelihara data historis yang diperoleh dari sistem atau aplikasi operasional atau Perdiana 2008. Data mining adalah proses yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari berbagai database besar turban DKK. Selanjutnya ada fungsi data mining. Yang pertama ada fungsi prediksi atau prediction, yang kedua fungsi deskripsi atau description, yang ketiga fungsi klarifikasi atau classification, yang keempat fungsi asosiasi atau association. Proses manajemen rantai pasokan. Yang pertama ada pelanggan, perencanaan atau planning, pembelian atau purchasing, persediaan atau inventory, produksi atau production, transportasi atau transportation. Selanjutnya adalah manfaat implementasi standarisasi. Standarisasi merupakan penentuan ukuran yang harus diikuti dalam
memproduksi sesuatu. Sedang pembuatan banyaknya macam ukuran barang yang akan diproduksi merupakan usaha simplifikasi. Organisasi internasional untuk standarisasi atau bahasa Inggris International Organization for Standardization, disingkat ISO atau ISO adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan-badan standarisasi nasional setiap negara. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kesalahan yang baik diucapkan dari perkataan atau perbuatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.